Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita, menyertai kita dari hari ke hari sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Kembali saat ini kami ada karena kemurahan Tuhan, dan kami syukuri karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31. Tertulis demikian, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut data, sekitar 55% masyarakat di Indonesia mengalami stres, mulai dari yang ringan, sedang, sampai stres berat. Secara global, di tahun 2019, tercatat ada sekitar 970 juta orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, dengan gejala yang umum adalah kecemasan dan stres serta depresi. Mungkin ada di antara kita yang juga mengalami hal semacam ini. Jangan malu untuk mengakui, dan sekaligus jangan takut untuk menghadapi berbagai persoalan kesehatan mental ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan andalkan Tuhan sehingga kita mendapatkan pertolongan. Kesehatan mental berkaitan dengan kondisi hati kita. Tapi ini bukan kondisi hati dalam arti liver atau jantung, tapi kondisi hati yaitu bagian terdalam diri kita, pusat dari keberadaan kita. Hati berbicara tentang keinginan, perasaan, dan kehendak kita. Kita perlu menjaga kondisi hati kita supaya bebas dari berbagai penyakit hati. Salah satu penyakit hati adalah kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan yang membuat kita cemas, stres, dan depresi. Dan selain itu, saudara, ada 3 hal juga yang berkaitan dengan penyakit hati yang akan kita bahas dalam renungan ini. Yang pertama adalah kepahitan dan dendam. Kita harus menang atas kepahitan dan semua dendam yang ada. Dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita menyimpan kepahitan terhadap seseorang, kita sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Kalau kita dendam kepada seseorang, itu juga merugikan diri kita. Orang yang kita dendam, keadaannya baik-baik saja, dia tertawa gembira. Sebaliknya kita penuh dengan dendam, kemarahan, kepahitan yang tidak berujung. Buang semua kepahitan dan juga dendam dari dalam hati kita. Penyakit hati yang kedua adalah kekecewaan dan juga kesedihan. Kita harus menang, dan kita pasti menang atas kekecewaan ataupun kesedihan. Kuncinya adalah berharap dan mengandalkan Tuhan. Nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin orang terdekat saudara mengecewakan, membuat kita sedih. Ada situasi yang membuat kita berduka.
Tapi mari bangkit saudara, nantikan Tuhan dan alami kekuatan baru serta kemenangan yang dari Tuhan. Penyakit hati yang ketiga adalah penyesalan dan mengasihani diri sendiri. Semua yang sudah terjadi biarlah berlalu. Jangan kita sesali saudara. Tuhan sanggup menjadikan yang baru buat kita. Dalam Yesaya 43 ayat 18-19 dikatakan, janganlah kamu ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan memimpin hidup saudara dan saya, dan Dia membuat semua baru di depan kita. Masa lalu biarkan berlalu. Masuki hari depan, masa depan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari alami kemenangan atas semua penyakit hati. Datang pada Tuhan, percayai Dia, nantikan Dia, dan alami kemenangan bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, jalan keluar, sukacita, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti, agar kami menyingkirkan semua penyakit hati dan berkemenangan dalam segala persoalan. Kami tidak dikuasai oleh hal-hal yang membelenggu kami, yaitu kepahitan atau dendam. Kami tidak dikuasai kekecewaan atau kesedihan, dan tidak dikendalikan oleh penyesalan dan rasa mengasihani diri sendiri. Kami percaya Tuhan memegang hidup kami. Hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan membela kami, Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kami selalu kekuatan. Dan ada masa depan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang pasti akan termanifestasi dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami jadi pemenang-pemenang. Dan lawat setiap kami yang sedang dalam persoalan, pergumulan, sakit penyakit. Nyatakan kuasa mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.